terus. Mana narasi ini? Dengar dulu. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, terus apa yang mau Anda bahas di situ? Jadi Yesus inilah yang turun ke dunia atau di dalam Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Esa bersama dengan Bapaknya. Bang, Anda barusan bawa dalil anak manusia, ya kan? Anda bawa dalil anak manusia. Ya sudah, selesai. Siapa anak manusia di situ? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus, manusia Yesus dari sorga. Ya sudah, Yesus anak manusia. Jangan sitop kau di manusia. Kalau anak kan manusia Anda bawa dari Yohanes 6 tadi. Iya, memang itu cara berpikir Anda. Tetapi kalau anak manusia kok jangan stop. Dia akan busuk. Anda percaya nggak kalau Yesus itu anak manusia? Saya tanya dulu deh. Anak manusia yang tidak mengalami kematian dan kebusukan. Jadi artinya dia Tuhan. Kok tidak mengalami kematian? Justru kitab Anda yang menjelaskan dia itu pernah mati. Kok tidak mengalami kematian? Ini kalian ini kok bicara nggak dipikir melewati kematian itu karena dia menggenapi sesuai dengan apa yang tertulis Matius. Berarti dia mati kan? Ayat 24, mati disalib. Nah, mati berarti kan Tuhanmu kan, Yesus ini kan? Mati disalib, dikubur hidup. Nah, di situ kan pikiran Anda jadi Yesus dikubur hidup-hidup. Dikubur dia hidup, bangkit pada hari ketiga. Waktu dikubur mati nggak? Nanti ditampar Muhammad kau karena surat 3 waktu dikubur dia mati nggak? Di bumi di surga. Ini kok kalian ini kayak mana sih diskusi ini loh? Level kalian itu Kristen itu narasinya itu ya Allah, Allahu Akbar. Begini amat ya. Hidup maksudnya apa, Pak Perlindungan? Makanya itu karena saya tanya tadi si Alif kalau berarti Yesus hidup ya, nggak dikubur ya, nggak ditebus ya dosamu ya. Iya, dengarlah penjelasannya. Kalau dikubur dia hidup, itu tandanya dia Tuhan. Karena melalui sebentar gimana coba diulang coba tandanya dia Tuhan itu gimana? Matius 17 enggak apa barusan tandanya dia Tuhan itu gimana? Dikubur, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perkataan Yesus. Oh, jadi Tuhan itu harus begitu. Memang harus seperti itu. Matius 26 ayat 24 sesuai dengan yang tertulis. Tuhannya Kristen ya, tapi ya maksudnya Tuhannya Kristen ya. Ya itulah Tuhan yang benar. Kalau Tuhannya Nabi Musa gitu nggak? Yang di mananya waktu di zaman Musa ada. Makanya standar kalian itu Tuhan itu ngeri kali. Tuhan itu harus mati dikubur. Gila. Jangan dulu pergi kepada Musa. Loh, ngapain jangan dulu pergi? Bukan jangan dulu pergi kepada Musa. Justru ajaran Nabi Musa itu yang duluan. Kayak mana sih kau ini? Yang dijadikan kitab di dalam keyakinanmu. Yesus yang mengatur semua itu. Dialah pimpinannya. Yesus yang mengatur lagi. Hakimnya. Jadi teman-teman Kristen ini ternyata main lucu-lucuan aja. Kenapa jadi standar sesuai dengan ternyata begini, standar Tuhan di dalam Kristen itu ternyata harus mati dikubur dan bangkit dari kubur, gitu kan ya? Gitu. Memang udah seperti itu? Ya itu standar Tuhan kan? Enggak standar Tuhan. Lah kan kau bilang tadi ya Tuhan yang benar tuh begitu kau bilang. Seperti itu cara berpikirnya. Tadi kan kau yang bilang. Iya, sesuai dengan data lah. Ya itu Tuhannya Kristen gitu kan? Baru kita cari lagi yang Esa itu. Sebentar dulu, pelan-pelan. Enggak, sebentar dulu. 2025 tidak kelar yang Esa. Ketika ada dalil, dengerin dulu Bang. Ketika ada dalil, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Tuhan atau hantu? Seperti itu ada pengajaran kan ada. Sebentar dulu, ini Tuhan apa hantu yang begini? Kalau tadi kan standar Tuhanmu kan harus mati dikubur. Itu Pak yang tinggal di goa Pak, itu hantu tinggal di goa. Itu baru hantu. Iya contohnya. Enggak, bukan loh. Ini biar paham teman-teman Kristen.
Justru yang tidak takluk kepada maut, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ini dalil di dalam kitab Anda. Tapi tadi kawan Anda yang Kristen mengatakan Tuhan yang benar itu mati, dikubur, bangkit. Itu di Itu dalam versi diri Yesus dapat Kristen. itu. Alif, di dalam diri Yesus dapat itu yang kau bicarakan itu, yang kau Gak katakan. ada. Yesus ditampar gak oleh orang? Ada saatnya. Yesus terhampiri gak oleh manusia? Ada saatnya. Lah, sementara dalil Tuhan tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam tanah yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Itu gak ada yang bisa melihat Tuhan. Baca Ada ayat lagi selanjutnya. rupanya selanjutnya tahun 2026 dia dilihat Tuhan. Dia tidak kelihatan. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Ada guru kami ternyata, Afwan. Assalamayalaikum warahmatullahi Baca wabarakatuh. yang tadi ayat yang kamu baca. Coba baca ayat selanjutnya. Izin sedikit Kanda, kita di atas dari tadi minoritas Gurunda. Soalnya mayoritas Oten yang 8 konten. Ya kita selesaikan dulu Alif yang singkat Iya, iya. ini tapi pada Oke. kalau Oke. Esa Bapa, apakah anak Esa? Ya kalau anak Esa berarti ada dua yang Esa. Satu yang Esa Tuhan, kedua Esa bukan Tuhan. Gitu aja. Kata anak, siapa melihat aku melihat Bapa dan siapa melihat aku adalah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Baik. Ketika Yesus ketakutan di Taman Getsemani berarti Bapak lagi ketakutan. Iya, Bapa kan di dalam Yesus. Kalau yang bicara itu kan Yesus, itu perkataan Yesus. Loh, kan melihat Yesus ketakutan. Kan dia sangat ketakutan. Keringatnya bercucuran seperti darah menetes ke tanah kan gitu ya. Kurang lebih dalilnya. Iya. Yesus lagi ketakutan. Nah, ketika Anda maknai harfiah Dia begitu, diatur sebagai berarti manusia wajar tuh takut. kan. Sebagai manusia dia wajar. Kan melihat Yesus sama aja melihat Bapa kau bilang tadi. Ketika Iya, Yesus kenapa? sangat ketakutan bercucuran Kan keringat itu, berarti Bapak makanya begitu. Kau udah ngerti apa-apa, makanya kau Iya. harus Loh, dibaptis. jadi Tuhan nah yang ini benar. jadinya Jangan memponis kau kayak menuhankan gini. orang mati, Tuhankanlah yang hidup. Bunda kalau sudah monitor Biar dilanjut, kau itu- aku juga udah kenyang. Sekolah Jumat. Inilah standar Paling Kristen. nanti kalau Bawa itu dalil, tentang bawa Galatia dalil, 3 tapi ayat tidak mau 13. dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ini contohnya Satu begini bulan nggak susah. selesai itu kalau Bang Bukan. Juma nggak kelar-kelar tentang Galatia 3 ayat Nah, 13. saya bertanya Coba gentar dulu yuk. Allahu Akbar. Ini belum bicara ini sebentar Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Assalamualaikum. Waalaikum. Kami Ya, umat ya. Islam itu percaya kepada kesaksian Yesus. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31. Ini kata Yesus ya. Dia mengatakan, apabila aku bersaksi tentang diriku sendiri, Bang Zuma sama aku boleh nggak, Bang Zuma? maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jangan dulu, Kan Bang Zuma. gitu. Jangan mute aku dulu, Bang Zuma. Tolong Aku berani nggak, Bang ketika Zuma saya- sama aku? Sebentar dulu, Sabar, gantian. sabar, Sabar. gantian. Anda berubah. Tidak. Tuhanmu yang keluar, Tuhanmu yang keluar dari Sama aku kubur dulu. itu, Qurannya. bawa sini Gimana, biar Bang? kurobek mulutnya. Tuhanmu yang dari kubur Sini ke itu, Bang Zuma. biar kurobek mulutnya. Apalagi Turunkan kamu, dulu ya, saya turunkan dulu. nggak usah begitu kali. Berani Hormati nggak Yuli berani yang nggak? datang Ku bilang sini. samamu, sembahanmu yang keluar dari kubur itu sini, biar kurobek mulutnya. Karena yang keluar dari kubur itu setan, bukan Yesus. Nah gini, kalau diskusi itu jangan mancing-mancing. Saya itu paham isi kitabmu tuh. Bahkan saya tahu agamamu ini agama dari mana. Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri. Yesus nih yang bersaksi nih. Yesus nih yang mengatakan dirinya. Kalau aku mengatakan tentang diriku dan perkataanku itu adalah perkataan dari diriku sendiri, maka perkataanku itu tidak benar. Sampai sini paham? Betul, Jadi betul, kalau- betul. Nah, jadi kalau kalian cuman Kristen omon-omon pengikut agama penjajah bersaksi tentang makhluk yang keluar dari kubur, bagaimana mungkin kami bisa percaya? Udah di situ dulu, di situ dulu. Sabar dulu. Dengarkan endingnya.
Ketika Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Pertanyaannya, jikalau kalian yang bersaksi tentang Yesus, di mana kesaksian kalian itu adalah kesaksian kalian sendiri, itu gimana kedudukannya? Apakah kesaksian kalian lebih benar daripada kesaksian Yesus? Nah, coba Yesus jawab. benar. Nah, kesaksian Yesus. Bagus. Ya. Tolong Tunggu tunjukkan, dulu. sabar. Tolong tunjukkan kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Silakan. Mantap. Kalau di sini jungkir balik kau kubikin. Ya, jungkir balik. Makanya perkataan Yesus Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus Ya, kesaksiannya memperkenalkan itu. Allah yang ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Allah palsu, termasuk ajaran Tolong Muhammad. tunjukkan di mana kesaksian Yesus kalau dirinya adalah Iya, saya silakan. siap. Matius Yohanes 6 ayat 62. Siapakah Yesus ini? Silakan. Yohanes 6 ayat 62. Ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya selesai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat selanjutnya. Mana? Kesaksian Yesus mana? Jangan keteteran, Tunggu dulu. Kasihan ini. Iya, Saya bikin minta balik, aku dalil bikin nanti. di mana Supaya kita- kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa Elohim, Tuhannya Musa yang turun menjadi daging. Mana kesaksian Yesus? Iya, saya tunjukkan nanti. Tunjukkannya Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Ini Gagal lagi. Yohanes 6 gagal. Sekarang nomor 14 apa lagi. Yohanes 6? Belum kau dapat tadi tentang Yohanes 6 ayat 62 itu. Yohanes 6 nomor 42 itu. 62 ayat 62. 62 itu dia mengatakan dirinya anak manusia. Yang saya minta di mana dalilnya bahwa dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Silakan. Iya, dapat nanti itu ya, dapat. Tapi Nah, supaya gugur. dia- Silakan. Yohanes 1 ayat gitu, 14 ada. Itu bukan kesaksian Yesus. Bang penjala, bukan gitu bang. Itu bukan kesaksian Yesus. Yesus itu Ini- bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah, gitu loh bang. Iya. Nah, ini lagi lebih kacau lagi nih. Mana kesaksian Bisa. Yesus? Mana kesaksian Yesus? Ingat, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Kalau Kristen yang bersaksi tentang Dewa Roma dalam nama Yesus, itu udah pasti tidak benar. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus bersaksi kalau dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Silakan. Iya, Yohanes 14 ayat 9. Kita lihat lagi Yohanes 14 Ya. nomor 9. Siapa Silakan. sebenarnya Yesus Telah ini? sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Baca Ya. kemudian data setelahnya. Baca setelahnya. Ayat 10, ayat baca 10, setelahnya. 11. Tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, Apa dan apa yang artinya aku itu? katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri. Betul, Ayo, betul. berarti dia bukan Bapa yang nusul jadi Iya, manusia. memang betul. Dia utusan dari surga yang datang Allah itu yang menjadi saya manusia. yang saya minta kesaksian dia sama dengan imannya Kristen, bahwa dia Ya, adalah memang Bapa sama yang nusul perkataan menjadi Yesus dengan manusia. iman Kristen, Ayo, sama. keteteran lagi. Saya tunjukkan bahwa Yohanes Yesus ini 14 adalah gugur Allah. lagi. Yang saya minta Di kesaksian Kolose Yesus. 1 ayat 15, Kesaksian Yesus. 16, Mana bahwa kesaksian Yesus? adalah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Ngaco. Ya. Itu bukan Udah. kesaksian Yesus. Yang saya minta kesaksian Yesus. Karena Yesus mengatakan, kalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar.
Bapakku lah Iya. yang bersaksi tentang aku, tidak Betul. pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Betul. Tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa yang nusul jadi manusia. Yesus Yohanes dulu. 5 ayat 21. Yohanes 5 lagi, loncat lagi. Apa kata Yohanes 5. Yesus? Yohanes Kalau 5. Bapa Nomor menghidupkan dan 30-nya. membangkitkan, Baca nomor Anak 23-nya. pun bisa menghidupkan dan membangkitkan. Gini loh, Bang. Sama sejajar. Baca lagi, Bukan Bapa. baca lagi yang betul. Baca lagi yang Tapi betul. Yesus itu adalah Allah. Harus tahu. Nah, ini lebih hancur lagi. Jadi keberadaan Yesus itu adalah keberadaan Allah yang benar. Lebih parah lagi. Saya mau tunjukkan lagi Allah yang Mana dalil? palsu. Tunggu dulu. Allah yang tidak Tunggu dulu. ada. Yohanes 5 Ya, yang kamu bahas bahwa itu Allah yang gugur tidak jelas lagi. ini akan dihukum. Tidak ada kesaksian, tidak ada kesaksian Yesus tentang dirinya adalah Bapa Jadi itu jelas sendiri. bahwa Yesus ini Tuhan ya. Gugur lagi. Dia adalah keberadaan. Jadi Yesus yang adalah kalian keberadaan Allah. yang kalian anut selama Yohanes 2000 tahun 17, itu adalah ya diamlah kepercayaan, Duma. hayalan, bualan Romawi. Jelas. Nanti Tidak di ada tempat Muhammad kesaksian. tahu. Saya masih kasih Cuma, kesempatan. Surat 3 Al-Imran Tolong 45. kamu tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa Elohim yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana? Ayo. Memang sudah jadi manusia dia Yohanes 3 Nah, ayat itu 13. kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Maaf, sorry Sudah. lah. Bagi orang berakal nggak pakai itu. sudah datang ke Yang dunia saya ini dan butuh kita kesaksian juga Yesus bersaksi. yang disahkan Al-Quran oleh bersaksi Bapa bahwa Elohim. Yesus ini pernah Tidak ada ada. di dunia. Nah, kita kasih Salah kesempatan kau sekali Juma. lagi teman-teman. Kitabmu Kita bahwa kasih kesempatan bersaksi sekali lagi. Tolong bahwa tunjukkan ada kepada di kami dunia orang ini Islam kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhannya Yahudi yang turun mengambil daging manusia. Silakan. Kalau tidak ada, lemparkan dia ke neraka, teman-teman. Silakan. Dia Yesus ini adalah untuk dunia, bukan Itu hanya kesaksianmu, untuk Yahudi itu dan kesaksianmu, Israel. itu kesaksianmu. Saya tidak butuh kesaksian gereja, tipu-tipu. Saya butuh kesaksian Yesus. Silakan. Lukas Oke. 22 ayat 30. Itu kesaksian Lukas. Saya Itulah butuh yang kesaksian Yesus. diperdengarkan Yesus kepada Lukas kepada Mana? murid-muridnya. Lukas Sehingga berapa? ditulisnya. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 nomor 30. Nomor 33-nya dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa artinya hubungannya dengan bapaknya, komunikasi dengan Berarti Bapa. dia bukan Bapa. Sudah selesai. Memang Silakan Anda jelas, turun. tetapi keberadaan Yesus Turun, itu Anda adalah gugur. keberadaan Bapa. Anda gugur, itu kesaksianmu, nggak pakai itu kesaksian apa isi perut ikan Gini busuk. loh, Ya, silakan. bro. Gini bro. Hmm. Kan tadi saya katakan Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah, gitu loh Bang. Mulai ini yang lebih Dengar kacau dulu, lagi. dengar dulu, saya jelaskan. Lebih parah lagi. Dengar dulu. Butuh obat juga ini. Tunggu dulu Bang, sabar. Allah itu apa? Dalam bahasa Yunaninya apa? Allah itu bahasa Yunaninya apa? Gak usah lari ke situ dulu. Biar saya Yang jelaskan dulu. harus. Saya jelaskan Kalau dulu, boleh. Anda masih menggunakan kata Allah tanpa Anda tahu asal usulnya, Yesus. maka Anda lebih baik di bawah. Lebih baik di Enggak bawah. ada, saya bilang Yesus Saya itu tanya. bukan Bapa. Dalam bahasa Yesus Yunani- itu adalah ilah. Oh, ilah. Ilah dalam bahasa Yunani apa? Aduh. Ilah itu bahasa Arab. Sekarang ilah dalam bahasa Yunani apa? Ayo, jangan pakai jurus tipu-tipu kalian. Jangan pakai bahasa Quran, pakai bahasa Yunani. Asal usul agamamu dari Athena. Ayo, jangan suka nyamar-nyamar. Yang kita Abang mau di jangan- sini, jangan yang kita menggiring. mau di sini, Abang kan mau saudaraku, menggiring saya. kesaksian Yesus tentang agama kalian yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim, Tuhannya Yahudi nuzul menjadi daging. Tunjukkan dalilnya. Berserak kan? Berserak. Iya, gini Bang Zuma. Gini. Sore. Silakan. Berarti Anda ingin bahwa Yesus sendiri yang menyaksikan atau Bersaksi, kesaksian bukan dari menyaksikan. Yesus Iya, bersaksi tentang agamamu yang mengatakan dia adalah Elohim, Tuhannya Musa,
yang turun ke bumi menjadi daging manusia. Silakan. Di mana Yesus bersaksi begitu? Banyak sekali ayat yang Banyak sekali. Ya, Yesus ini mengatakan sendiri bahwa dia dari atas. Oh, dari Dia atas, ada air sebelum- hujan juga dari atas. Sudah, yang saya minta dalil kesaksian Yesus kalau tiada Tuhan selain Dia yang turun ke bumi menjadi manusia. Silakan. Kesaksian Iya, kalian sudah ketika- 2000 tahun itu bohong semua tuh. Sekarang Yohanes saatnya kalian sadar. 8 Silakan. Ayat 58. Berapa? Yohanes 8 ayat 58. Yesus. Yohanes 8, Anda baca nomor 17-18-nya, dia Tunggu mengatakan, dulu. kalau aku 8:58. bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu apa? Kesaksianku itu benar, sebab aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi? Berarti ada 2 di situ, Yesus dan Bapa. Gugur, yang saya minta kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhannya Musa yang turun ke bumi mengambil daging. Silakan. Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata, Baca nomor "Sesungguhnya 17, sebelum 18-nya. Abraham jadi." Tunggu dulu Bang, kenapa kamu menggiring ke situ? Kalau Saya sebelum bawakan Abraham Yohanes jadi, 8. saudara, sebelum Abraham jadi dia sudah ada, gunung-gunung sudah ada sebelum Abraham jadi. Gunung masih ada sampai sekarang. Sungai Nil ada sebelum Abraham jadi. Sungai Nil masih ada sampai sekarang. Yesus sudah tak ada, itu bukan Tuhan. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah Bapa Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Ayo, seperti sebagaimana agamamu mengajarkan itu. Silakan. Ya, kesaksiannya ketika dia berada di sidang imam Yahudi. Dia kan satu-satunya alasan dia disalibkan kan karena dia mengaku bahwa dia adalah dia menyamakan diri dengan Elohim di situ. Oh, Makanya itu tuduhan, sekarang- itu tuduhan. Bukan, itu itu tuduhan. bukan tuduhan. Kalau itu Itu tuduhan orang-orang Yahudi. Bukan, itu pengakuan Kalau Yesus. itu Aku Enggak ada biasa. pengakuan Yesus. Coba Anda baca dalilnya. kalau Dia itu baca tuduhan, dalilnya. lalu mengapa Coba imam baca berkata- dalilnya. Coba Ketika baca kalian dalilnya. bertanya, Sebentar, Silakan Bang. baca dalilnya. Sebentar, Bang Jimmy. Iya, saya tunggu dalil. Iya, Saya tunggu sebentar dalil. Silakan. dong. Iya, Iya, jangan, dalil. kita Jangan. kalau diskusi agama jangan emosian, oke? Oh, siapa yang emosi? Di situ- Siapa yang emosi? Iya. Kok saya emosi? Jangan nafsu sekali. Maksudnya, Coba dengarkan orang Lah, yang harus berbicara, oke? kebenaran itu, kebenaran itu Sekarang- harus disampaikan. Iya. Jangan Iya, tipu-tipu. artinya begini. Nah, Kalau sekarang itu- Anda tunjukkan di kalau mana itu dalilnya tuduhan. Yesus mengaku demikian. Silakan. Iya. Tadi kan sudah saya katakan, Yesus menyamakan itu? diri dengan Elohim. Kata siapa? Kalau kamu anggap Kata Yesus siapa? sendiri yang menyamak. Di mana Yesus. itu tertulis? Lah di dalam Markus 14 kan berkata, apakah engkau Yesus anak dari yang terpuji? Nah, di situ apa ada jawaban akulah Yesus? dia. Yesus mengatakan akulah dia. Lalu di ayat Apa? lain berkata, Kita baca. dia Kita baca. Jangan nipu-nipu di sini. Markus 14 nomor berapa? ayat 60 sampai 64 coba baca. Oke, saya baca ya. Teman-teman menjadi saksi ya. 64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Elohim. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Yesus dan menutupi mukanya dan meninju muka Yesus sambil berkata kepada Yesus, "Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawalmu memukul dia." Mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya Markus adalah 14. Markus 14 saya baca ya, ayat Iya, 61. tadi Ayat 64. Maka imam 60. besar bangkit berdiri di tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab anak. Yesus, Anak. akulah dia. Akulah dia. Anak. Hei, jangan kau nipu-nipu. Anak, apakah engkau Elohim? Bukan, ternyata pertanyaannya. Apakah engkau anak Elohim? Iya, Nipu dia lagi. anak. Kalian dengarkan Dia saya. Nipu lagi. Enggak ada. Nipu Dia lagi, mengatakan nipu lagi. ada Yesus. Nipu. Dia mengatakan akulah dia. Akulah dia, akulah anak Elohim, bukan Elohim. Iya. Loh, anak yang saya tanya, Bang, yang saya tanya, rasa ego itu, pengakuan, kesaksian Yesus kalau dia adalah Elohim Tidak pernah yang Yesus turun ke mengaku bumi. dia Bapa. Tidak pernah. Dengarkan itu. Diam dulu. Di mute. Dengarkan Tidak wahai pernah saudara-saudaraku Kristen. Ternyata sudah diakui bahwa
Yesus tidak bersaksi kalau dia adalah Elohim. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia Bapak, sehakikat dengan tidak Elohim. pernah. Yesus Dia tidak pernah mengaku bersaksi kalau dia adalah Bapa Elohim Tuhannya Yahudi. Berarti kesaksian Kristen selama 2000 tahun adalah penyesatan belaka. Selamat. Yang mau waras silakan waras, yang tetap mau gila silakan gila. Tugas saya selesai. Silakan Tindak Alif. Di ayat Ambil lagi. lain kan dikatakan dia menyamakan diri dengan Allah dan orang-orang Itu bukan Yahudi kesaksian tahu. Yesus. Itu bukan kesaksian Yesus, itu tuduhan. Di mana orang-orang Yahudi memang sedang melakukan kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar Lalu disalib. kenapa imam Yahudi marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa imam Yahudi marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu tuduhan, mengapa imam Yahudi itu marah dan mengoyakkan pakaiannya? Artinya orang Yahudi tahu ketika Yesus berkata, "Akulah Mesias, anak yang terpuji," dia menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi tahu itu. Anda baca nomor satunya dulu dari Markus 14 itu biar sehat. Coba Anda baca dulu. Sekarang gini aja. Bacakan dulu Markus 14 nomor 1 yang Anda bawa. Silakan. Markus 14 Nomor 1 yang Anda bawa tadi, Anda kan membacanya 61, sekarang nomor 1-nya coba. Supaya Anda sadar gitu loh. Baca nomor 1. Markus 14 nomor 1. Iya, yang tadi Anda bawa nomor 61-nya, Anda baca nomor 1-nya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan ada satu jangan pada waktu perayaan Udah stop supaya di jangan situ timbul. dengan cara tipu muslihat Bang Juma. Dengan cara tipu muslihat itu udah jelas Dengan itu. cara Jangan tipu dipanjang-panjangin. muslihat. Ini kan pertanyaan Yuli. pertanyaan besar. Imam besar Yahudi. Tunggu dulu, satu-satu lah. Yang lain ngomong dulu. Jangan kalian Iya, jangan kalian tipu-tipu borong sekarang terus gini. waktunya. Imam Pak Yuli, kepala Pak dan Yuli, ahli dengarkan Taurat saya. ingin Dengar. membunuh Yesus dengan cara apa? Menjeratnya dengan apa? Ya. Menjeratnya dengan Muslihat apa? paman. Ini kan Tipu dialog. muslihat. Dialog antara jangan dikeroyok sebentar. Jangan dikeroyok. Ini Lanjutin, kamu Daram, kan lanjut. dikeroyok. Yo Yuli, bukan Saya bikin Gini, kopi dulu jam sekarang 5 gini satu, aja, Lina. sekarang Lanjut. tipunya. Udah stop Bukan di situ tipu-tipu, data ini itu. kan dialog. Jangan dikeroyok sebentar, berikan saya Dengan waktu, cara oke? apa dulu? Jawab dulu dengan cara apa Ini kan- dibun-bun itu dengan ini- cara ini- apa? Ini kan dialog antara Betul. imam besar Yahudi dengan Yesus, ya kan? Nah, Betul. Dengan cara apa? memang ada bun-bunnya? tuduhan saksi terhadap Yesus bahwa Yesus ini kan Mesias dan lain sebagainya. Lalu imam itu Yahudi benar. ingin dari mulut Yesus sendiri siapakah dia? Makanya dia kan bertanya. Kalau Iya. Mesiasnya nggak salah, tapi ketika tuduhan menyamakan dengan Elohim, itu baru yang dicari mereka. Dituduh menyamakan dengan Elohim, makanya dibun-bun. Iya, Itu yang artinya benar. begini. Iya, artinya begini, Bang. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, orang Yahudi tahu artinya dia memang menyamakan diri dengan Elohim. Akulah dia itu Makanya- jawabannya kan sebagai anak, bukan sebagai Elohim. Iya, sebagai anak saya juga kan bilang sebagai anak. Artinya kan orang-orang Yahudi tahu itu Mesias itu kan anak Allah. Ya Artinya datang udah, dari tadi Allah. kan Artinya begini, konfirmasinya sebentar. Bang Juma, apakah benar Yesus itu adalah Allah? Udah tinggal jawab bukan kan? Iya, Yesus itu adalah Allah, anak Allah ya Allah. Sekarang gini. Oke, Kok sekarang gitu? gini. Kok gitu? Ada dua pribadi Iya, kok. Iya, memang 2 pribadi, bahkan 3 pribadi. Anak Allah ya Allah, hakikatnya sama. Oke, sekarang gini. Yesus ini kan kamu Bang Juma dari tadi bilang kalau harus konfirmasi dari mulut Yesus sendiri. Sekarang gini, di dalam Lukas 23 ayat 22 Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini dari mulut Yesus sendiri. Jadi Bang Juma harus konsisten, ya kan? Dari mulut Yesus sendiri dia mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, kenapa 600 tahun kemudian ada kitab yang mengatakan dia tidak salib? Lah, coba berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak disalib, aku diserahkan. Apanya kau bawa kitab Al-Quran? Iya, karena Bisanya kan kau baca kita- Al-Quran itu? Kan begini, kan kitab kalian menyangkal Yesus disalibkan diserahkan. Mana kenapa dari lari? mulut Jadi- Yesus sendiri? Jadi nyawanya Nah, diserahkan kepada Tuhan ya, bukan Sama-sama. kepada tentara Romawi, betul? ke dalam kembabapanya sekarang. Iya, saya ulang lagi tanya. pertanyaanku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa atau kepada tentara Romawi?
kepada Bapa, kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya Berarti, tanya. dengar. Berarti Sekarang pertanyaan yang saya cuma satu, sabar dulu. Berarti yang tertulis di dalam Markus 9 nomor 29, 30, 31 itu bukan Yesus. Wah, berarti kamu bersilat lidah. Kamu bahkan mengatakan Tadi saudari mengatakan kepada Bapak diserahkan nyawanya. Kepada berarti Bapak kamu, atau kepada Bapak? Juru berarti nggak konsisten. Kamu Loh. Hei saudariku, Iya, sekarang ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak, berarti Yesus tidak dibunuh oleh manusia di bumi. Makanya saya katakan Markus 9 nomor 30, 31, setelah anak manusia itu pergi, mereka membunuh anak manusia itu, lalu setelah hari ketiga, maka anak manusia itu bangkit dari kubur. Itu bukan Yesus, karena yang dibunuh oleh mereka adalah bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus memberikan nyawanya bukan kepada mereka, tapi kepada Elohim. Kalau begitu berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dibunuh, aku diserupakan. Silakan. Tadi Anda yang baca datanya. Tadi Anda baca. Berikan saya ayatnya. Di mana ayatnya? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Yohanes 7. Mana ayatnya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku yang menyerahkan diriku sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Betul? Itu ucapan Yesus, betul? Mana ayat yang mengatakan? Coba lagi. dengar baik. Saya ulang mana lagi. ayat yang mengatakan? Saya ulang lagi. Aku tidak mati, Saya tapi aku ulang lagi. Saya ulang lagi. Coba, Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Betul? Baca ayat selanjutnya. Melainkan aku yang memberikan dan mengambilnya kembali, betul? Iya. Terus kalau begitu adanya, Markus 9 Anda baca. Di Markus 9 jelas sekali tertulis bahwa anak manusia mereka membunuh dia, lalu setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Dia siapa yang dibunuh di situ? Iya, artinya kamu kan mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup mengambil nyawa Yesus kecuali Yesus sendiri yang memberikan. Iya, oke. Sekarang dia yang memberikan nyawanya di Lukas 23. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke Bapak. Iya, ke Bapak. Iya. Nah, sekarang yang dibunuh oleh mereka siapa? Jangan lari Juma. Sekarang berikan saya data saja dari Al-Qur'anmu atau dari manapun. Kenapa jadi Al-Qur'an? Bibel sendiri menjawab. Kalau kamu tidak mampu, Yohanes 10. Gini. Yohanes 10. Saudaraku. Yohanes 10 Yesus mengatakan, bicara sendiri dia. Jangan kau bawa Al-Qur'an. Mulutmu itu penuh dengan daging babi. Jangan kau bawa Al-Qur'an. Tidak pantas mulut pemakan babi membahas Quran. Ya, Yohanes 10 berikan dari Alkitab. Yohanes 10 di kitabmu sendiri yang menerangkan Yesus tidak mati. Mana Yesus. Makanya izinkan saya menjelaskan, jangan nyerocos. Kalau kamu sudah ketahuan agamamu itu agama sesat, jangan nyerocos, biar ku jelaskan samamu. Bunyinya mana Yesus mengatakan aku tidak mati, aku diserupakan. Coba. Saya akan berikan itu lengkap data di Bibelmu. Mana? Makanya dengarkan. Dengarkan. Yohanes 10. Dengarkan. Kita baca Yohanes 10 ayat nomor 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku mendengarkan suaranya. Katanya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dariku. Tidak ada seorang pun. Nah, saya bacakan dalil kepada saudara. Tidak seorang pun. Artinya tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Sekarang saya baca Markus 9. Markus 9. Jangan lari dulu. Enggak, kan tadi dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun. Dengarkan dulu. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Betul? Saya baca ya dari 17. Saya baca. Bapa mengasihi aku. Masih mau cari jejak. Mau kali Yesus mati kayak ayat setan. Ayat 17 sendiri sudah menghantam jantungmu. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk memberikan nyawaku kepada siapa? Iya. Memberikan nyawaku kepada siapa? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, kepada siapa? Dia memberikan nyawa kepada siapa? Makanya kepada Lukas 23, kepada siapa?
Ya artinya nggak usah. Kepada kamu siapa dia mempelintir. memberikan nyawanya? Kepada Bapa. Saya baca Kepada ulang. Bapa Bapa. mengasihi Kepada aku, Bapa ya? oleh karena aku memberikan nyawaku. Oke, Dia memberikan nyawanya kepada untuk Bapa. menerimanya kembali. Oke, Nah, apakah kepada di sini Bapa. Yesus Kepada Bapa, mana di adikku, sini bunyinya aku kepada Bapa. diserupakan? Nyawanya diberikan kepada Bapa atau kepada tentara Romawi? Jawab. Saya tidak menyangkal kok. Saya tidak menyangkal. Dia Saya ulang memberikan lagi. nyawa kepada Bapa. Saya Dibenarkan ulang di lagi. Lukas Kepada 23. Bapa atau kepada tentara Romawi? Jawab. Kepada Bapa. Bapa, bukan tentara Romawi kan? Bukan. Oke, baik. Sekarang Anda lihat di dalam Markus 9 nomor Mana 31. bunyinya? Kamu belum Astagfirullah. memberikan. Saya baru Aku mau baca disumpahkan. langsung dipotong. Ketakutan kali kau. Mana mulut Yesus sendiri mengatakan, aku tidak Ini- mati, aku diserupakan. Ini saya baru mau baca. Mana kata Tuyul. diserupakan mana? Kata Ya Allah, aku ya ini diserupakan Karim. mana? Kalau tidak, Ya kitab abad Allah 7 ya itu udah gagal. Karim. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak Ya ada Allah ayat ya yang Karim. mengatakan aku Ya Allah ya diserupakan. Karim. Ya Allah ya Karim. Yuk, Anda yuk, mau berdiskusi atau Anda mau Ya, bertengkar? mau. Saya mau. Kalau mau berdiskusi dengarkan dengan baik. gurumu. Kalau mau dengarkan gurumu sebelum saya lempar kau buku. Permintaan saya cuma satu. Mana? Bagaimana saya mau memenuhi permintaanmu kalau kau ngomong Mengatakan, terus? Ya Allah Jangan ya lari. Karim. Pertanyaan saya cuma Ya Allah ya Yesus Karim. Kan mau Ya dijelaskan Allah. ini. Coba gantian dulu. Aduh, Ya biar Allah dia ya dulu. Karim. aku diserupakan. Mana Ya kata-katanya Allah aku ya diserupakan? Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Ayo. Allah ya Karim. Ini mau dijelaskan atau Anda turun dulu di Ya bawah ya Allah, biar ya Gurunda menjelaskan. Silakan Gurunda. Ya di bawah dulu. Ini lagi. Itulah kalau selalu dimasuki dua batangan sekaligus mulut nak mau diam. Markus 9 Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tadi kepada Bapa kan? Yesus kepada Bapa kan, bukan kepada tangan manusia kan? Terjawab di situ. Pakai otak lo. Anak manusia diserahkan kepada Bapa atau kepada manusia? Kepada manusia. Itu yang disalib. Tapi kalau Yesus di dalam Yohanes 10, dia hanya memberikan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Bisa enggak? Ada enggak yang bisa membunuh Yesus menurut Yesus? Enggak ada. Berarti yang Yesus terangkan sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Dia di situ bukan aku, tapi anak manusia. Manusia yang dimaksud di situ adalah Yudas Iskariot. Anak manusia Yudas akan diserahkan kemudian dan akan dibunuh oleh mereka dan akan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang kau sembah. Yesus menyerahkan nyawanya hanya kepada Bapa, tidak memberikan nyawanya kepada orang jahat. Nah sekarang kalau dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pertanyaannya, maukah Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Mau nggak Bapak membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Tidak mau. Makanya Yesus berdoa, Lukas 22, nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Doanya dikabulkan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia berdoa kepada Tuhannya, doanya dikabulkan agar dia terhindar dari kematian. Itu dalil. Jadi jelas Yesus kemudian tidak disalib oleh manusia, tetapi dia diangkat oleh Tuhannya. Dia serahkan nyawanya kepada Tuhannya. Nah, pertanyaan saudara tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa aku akan diserupakan? Dengarkan jawaban saya. Yesus berkata kalau dia akan diserupakan. Di mana itu Yesus mengucapkan kalimat itu? Jadi waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Menyerupakan dirinya
penyesat itu menyerupakan dirinya dengan diriku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu yang diserupakan dengan Yesus akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya yang nampak di dalam Markus 16 nomor 12, maka Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus mengatakan, aku akan ada yang diserupakan, menyerupakan diriku, memakai namaku, dan dia juga mengatakan dia adalah Kristus. Itulah yang menyerupai Yesus itu. Begitu saudaraku. Tapi kalau Anda masih ngotot, saya bisa kasih dalil yang lebih akurat di mana Yesus tidak mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Izin Bang Suma. Tadi Bang Suma menyatakan yang diserupakan itu Yudas. Yes. Ya, dalilnya adakah di situ tertulis? Ada, jelas dalilnya. Mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, siap, dibaca aja. Baca silakan. Loh, kamu yang bawa, kamu yang Kristus, kata Paulus, Kristus, kata Yesus, Kristus palsu, kata Paulus, Kristus, kata Yesus, Kristus palsu. Waspadalah, Kristus palsu. Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus apa Yudas? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yang menerima suap kan Yudas. Ya, Yudas. Terkutuklah, dalilnya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sekarang siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Oke. Yesus menjadi kutuk. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Loh, saya tanya. Saya serius bertanya. Iya, Bang Suma. Yesus menjadi kutuk, itu kata siapa? Ya, sabar. Itu kata Sekarang siapa? saya tanya, apakah Yesus melakukan dosa? Apakah Yesus melakukan dosa? Justru karena itu saya bertanya. Ya. Siapa yang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuh. Siapa? Loh, Yesus kan menjadi kutuk karena menebus dosa manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu darahku menebus dosa. Siapa yang mengatakan itu? Loh, kamu baca siapa? Loh, kok jadi saya? Loh, kamu kan yang menarasikan. Iya, saya bertanya. Saya kan mengatakan bahwa yang terkutuk itu Kristus, bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Kristus. Kristus belum tentu Yesus, tapi Yesus sudah pasti Kristus. Ayo, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan? Sabar, Bang, sabar. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Kau jangan pura-pura gila. Saya sudah bilang. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Kau belum paham, belum ngerti di otakmu. Kurangi makan babi, ya. Mulai hari ini. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang bersaksi kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Kan tidak ada, dia menjadi kutuk. Kok jadi tidak ada? Saya ulang lagi. Ulang lagi, saudara Paulus. Siapa yang bersaksi, siapa yang menyatakan, siapa yang menceritakan, siapa yang mengabarkan, siapa yang menginformasikan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Yesus kan disalib, Bang.
Aduh. Loh, aduh. Memang saya tidak tanya itu, Paulus. Loh, Saya nggak tanya itu, saudaraku. Anda Yesus kan disalib. bertanya kepada saya, mana dalilnya Yudas mati terkutuk? Ya kan? Saya kasih dalil. Sebentar. Saya kasih dalil. Sebentar, kamu Ulangan mengatakan. 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Yudas. Terus? Nah, sekarang kenapa Anda mengatakan Kristus yang mati tergantung untuk Kristen itu Yesus? Karena Yesus mewakili manusia. Kata siapa? Loh, kan kata dia. Inilah darahku. Di mana Loh, Yesus sebelum dia mengatakan bahwa aku mati untuk menebus dosa-dosa manusia, itu di mana Yesus katakan itu? dia sebelum diserahkan itu kan dia perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Hancur. Inilah darahku. Kudus itu, di perjamuan kudus itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Dia hanya melihat di mana siapa di antara murid-muridnya yang akan berkhianat kepadanya. Perjamuan kudus itu jelas itu. Perjamuan kudus, dia sudah mengatakan inilah darahku, anggur, inilah dagingku, roti. Bukan dia benar-benar mati di atas salib. Loh, yang ditangkap itu siapa, Bang? Yang ditangkap itu orang yang terkutuk. Loh, ya dong. Yesus. Yang ditangkap Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk. Dia mewakili manusia. Nenekmu kiper, itu maumu. Ibumu Itu maumu. kiper. Karena Ibumu bapakmu kiper. iblis. Iya. Iblislah bapakmu. Iya. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang mengutus setan-setan itu siapa, Bang? Yang mengutus setan itu siapa? Ya setan. Coba aku tanya Paulus. Paulus, di dalam tubuhmu ada utusan iblis, siapa yang mengutusnya? Ayo. Tanya Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus, kau mengaku bahwa di dalam tubuhmu ada utusan iblis. Pertanyaan saya, yang utusan iblis dalam tubuh Yesus itu tubuh Paulus itu utusan siapa? Yang mengutus setan siapa, Bang? Ya, kutanya dulu. Yang kamu katanya yang mengutus setan. Dengar. Iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu utusan siapa? Ayo. Yang mengutus setan. Jawab dulu. Iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu utusan siapa? Kamu baca utusannya siapa itu? Coba kamu baca. Ya, ada enggak keterangannya? Loh, ada enggak? Ya, dia mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Pertanyaannya, yang mengutus iblis ke dalam tubuh Paulus itu siapa? Yang mengutus setan ya Allah. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala mengutus setan kepada Paulus. Begitu? Di situ dikatakan. Berarti kalian kafir. Udah selesai. Memang. Sekarang di mana tuh? Ya. Menurut orang kafir itu di mana? Di surga atau di neraka? Sebentar. Orang kafir itu di surga apa di neraka? Di mana tempatnya orang-orang kafir itu? Ayo. Di surga apa di neraka? Ayo. Di mana tempatnya orang kafir itu? Di surga apa neraka? Iblis diutus oleh Allah masuk ke dalam tubuh Paulus karena Paulus kafir. Sekarang pertanyaannya, iblis ketika masuk ke dalam orang kafir, dia kemana nantinya? Dia dan pengikutnya kemana? Surga apa ke neraka? Kalau kafir kepada Allah, surga, Bang. Ya, tahu enggak? Karena generasi udah turun. Kafir kepada Allah masuk surga. Kamu nggak bisa menjawab. Ya, yang mati terkutuk Yudas, kamu nggak ada bantahan. Kalau kita mau berbicara mengenai siapa yang mengutus setan, dengarkan. Saya bisa buktikan kalau yang membisikkan kalian itu
masuk ke gereja hari Minggu, itu bukan Elohim. Bukan juga Yesus anak Maria. Lalu siapa? Kamulah yang bisa jawab. Oke? Orang Yahudi ke sinagoge hari Sabtu. Orang Islam diutus oleh Allah ke masjid hari Jumat. Yang mengutus kalian ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Allah kagak, kemudian Yesus kagak, Nabi Muhammad kagak, Nabi Musa kagak, Abraham kagak, Daud kagak, Salomo kagak. Lalu siapa yang mengutus kau ke gereja kompak kali? Hari Kiriaki. Kiriaki adalah dewa, hari dewa matahari. Siapa yang mengutus kalian pergi menyembah itu hari Minggu itu? Ayo. Siapa yang disebut oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang? Siapa gelarnya? Apa gelarnya? Yang menyesatkan banyak orang itu gelarnya apa? Kristus. Siapa yang menjadi pengikut Kristus hari ini? Masalah generasi berserak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita kembali kepada tema, Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Artinya bahwa ketika orang Kristen bersaksi tentang Kristen, bersaksi tentang gereja, bersaksi tentang Bible, kitab mereka, keselamatan mereka, surga mereka, Yesus mereka, Kristus mereka, maka kesaksian-kesaksian Kristen itu kudu wajib dipersaksikan Tuhannya Yahudi, yaitu Elohim. Kalau tidak ada, maka saatnya orang waras di kalangan mereka meninggalkan agama tersebut. Oke, silakan sahabat yang lain. Oke, selamat sore Bang Zuma. Sore. Oke, keren loh Bang Zuma ini loh. Oke, siapa sih yang berkata bahwa yang terkutuk di kayu salib itu, yang tergantung di kayu salib itu? Emang Bang Zuma nggak tahu ya? Siapa yang berkata begitu? Emang Bang Zuma, aku tanya dulu, Bang Zuma nggak tahu atau? Saya tahu. Saya tahu. Itu adalah Paulus pendiri agama lo yang mengatakan Yesus, yang mengatakan Kristus itu terkutuk. Oke, justru bukan Paulus justru bahkan. Lalu siapa? Justru Paulus mengutip ayat di dalam Ulangan 21-23. Berarti Elohim. Ya bisa, iya Elohim yang mengatakan itu. Emang kenapa? Berarti Elohim mengutuk Yesus. Emang kenapa? Emang dia belum terkutuk kok, memang fakta sejarah. Iya, jadi kita sepakat bahwa Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu. Sabar. Emang fakta sejarahnya kok, fakta sejarahnya setiap orang yang digantung di kayu salib, teman-teman ya, akan dipandang terkutuk, akan dibilang terkutuk. Emang begitu kok sejarahnya, kenapa? Iya, sepakat kita, nggak usah panas. Berarti Tuhan yang kau sembah adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Emang betul kok, emang terkutuk. Ya udah, selesai. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku Kristen, kalian harus memahami bahwa sembahan kalian itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak apa-apa, emang dia harus menerima, tanggungan itu kok, tanggungan terkutuk. Emang kenapa? Iya, dia harus seperti itu. Dia mau menebus dosa kemana rupanya? Ya menebuskan manusia lah. Ya menebus dosa kemana? Oke, Matius 20:28. Coba dibaca Matius 20:28. Apa katanya di situ? Oke, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia yang Anda maksud itu siapa? Yesus lah. Oh, Yesus. Yesus menebus dosa kepada siapa? Yesus menebus dosa kepada siapa? Ini penebusan dosa cuma enggak seperti secara harafiah ketika kamu menebus bagian kamu. Mulai ngaco, mulai oleng kan? Yesus menebus dosa kepada siapa dengan darah manusia? Aku tanya dulu. Santai. Yesus menebus dosa orang-orang Kristen menggunakan darahnya. Darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Giliran saya ngomong dong. Kapan sih kagak? Iya, makanya jawab pertanyaan saya. Anda mengatakan Yesus menebus dosa dengan darah. Pertanyaan saya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Oke, darah Yesus itu dipersembahkan kepada untuk menggantikan setiap pelanggaran saya. Bukan itu. Gimana emang begitu? Jawabannya gimana sih?
dengarkan. Kalau dengar. Seperti keinginan kamu gitu maksudnya. Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim. Betul? Betul, terus? Kalau Kristen dalam konsep agamanya, Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Oke, sekarang aku jawab ya, jangan dipotong ya, Juma ya. Iya. Dipotong ya. Aku harap kamu jangan potong lah. Oke. Sekarang kita berbicara bahwa kematian di kayu salib itu siapa sih yang mati? Itulah kemanusiaan Yesus. Mulai, Anda lincah kayak Paulus. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Keren. Anda cocok jadi pendeta. Betul. Anda cocok jadi penerus Paulus. Saya ulang lagi. Tuhannya Yahudi, dengar. Tuhannya Yahudi, dengar dulu. Tuhannya Yahudi dan orang Yahudi ketika ingin menebus dosa mereka mempersembahkan dan menumpahkan darah hewan dipersembahkan kepada Elohim di atas mezbah. Pertanyaan saya, dalam konsep Kristen diajarkan Yesus menumpahkan darah untuk Kristen. Pertanyaan saya, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Oke, baik. Makanya dengerin dulu, jangan dipotong-potong dong. Dari tadi gimana aku bisa jawab pertanyaan kamu potong terus. Kualitasnya dia gini ya. Astagfirullah. Kamu paham pertanyaan saya? Aku paham pertanyaan kamu. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Kamu kan tanya kepada siapa? Gak usah kau ulang. Jangan sok paten. Saya bertanya, dengarkan pertanyaan saya. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dengar dong. Ya, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kabur. Tapi mau dibilang kabur dari saya. Mau dibilang kabur. Enggak, kalau memang kamu bisa, jawab. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dosa manusia itu adalah perbuatan. Saya tidak tanya dosa tuyul. Paulus, saya tidak tanya dosa, saya tanya darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kebiasaan memang kalian ini kalau diskusi, kalau memang kami jawab kalian tuh nggak kasih waktu. Alah, mulai ngaco, mulai. Tabiat kamu. Pandai-pandaian. Yang saya tanya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ya, ini potong ya, aku jawab ya. Aku jawab ya, jadi potong. Oke. Ya. Karena manusia melakukan pelanggaran salah dan dosa, maka darah Yesus itu dipersembahkan untuk apa? Menebus dosa manusia kepada siapa? Kepada Elohim. Jelas. Di mana dalilnya Elohim menginginkan penebusan dengan darah manusia? Silakan. Jawab. Giring-giring dulu pertanyaan kamu. Jangan kau jangan main giring-giring di sini. Saya tanya, Anda kan memfitnah Elohim. Anda memfitnah Elohim bahwa Elohim menginginkan darah Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Silakan. Kamu seperti ini, kamu mulai giring-giring di sini. Makanya jangan giring. Jawab. Di sini hujan, saudara-saudaraku. Saya di sini hujan. Saya di lantai 2. Dari tadi suaraku ngegas itu karena hujan. Kamu tidak akan pernah bisa mendengarkan suara saya kalau saya suaranya kecil. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk nebus dosa. Silakan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah mempersembahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Kalau diskusi di room kalian, kalau itu nggak mau mendukung kebenaran, itu masalahnya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Dengar. Tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan Elohim menginginkan penebusan dosa dengan manusia mempersembahkan darah manusia. Silakan. Berdiskusi nggak seperti kalian begini loh. Sabar.
mulai ngaco, mulai. Kamu itu lebih menyerang orang-orang Kristen yang bodoh. Apa gitu loh. Banyak alasan kau nggak bisa menjawab, banyak alasan. Kamu lebih suka dengan orang-orang Kristen itu yang bisa jawab. Tunjukkan gitu. dalilnya Kamu di lebih mana suka Tuhannya sama orang Kristen Yahudi yang bisa jawab menghapus masalahnya. dosa manusia dengan persembahan darah manusia. Silakan. Aduh, turunkan aja nih, pansos aja dia, pansos. Turun. Ibrani Turun. Ibrani 9 baca. Itu Ibrani firman Tuhan. Iya, Ibrani 9 14. Itu saya baca Ibrani ya. firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Saya baca 13 Firman Tuhan. 14. Siapa yang datang kepada siapa? Jika darah domba. Sebentar, saya baca dulu. Siapa? Jangan dulu kau baca, dites dulu. Baca. Emang di sini kau pikir gereja? Siapa yang berfirman kepada siapa di Ibrani itu? Allah berfirman kepada para rasul untuk menuliskan semua firman-Nya. Masalah. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada pengarang kitabmu Ibrani itu? Iya. Di mana? Saya baca ya. Enggak, jangan kau baca dulu. Betapa Alergi lebih- saya mendengarkan. Tadi Udah, kamu- Anda turun. tadi kamu minta- Turun. Di bawah. Di gereja. Kau boleh baca surat-surat kepompong di gereja, jangan di sini. Saya bertanya, di mana Tuhannya Yahudi? Kalau berbicara Tuhannya Yahudi berarti Kejadian, Imamat, Bilangan, Keluaran. Bukan Ibrani. Ada aja ini orang, rusak otak kalian memang. Mulai dari kesaksian kalian selama 2000 tahun lamanya tidak dipersaksikan oleh Yesus, apalagi Tuhannya Yahudi. Catat itu. Kemudian ketika Anda minta data di mana Yesus itu tidak dibunuh, tidak mati dibunuh, saya sudah kasih data. Balik saya bertanya, siapa yang mengajarkan Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Kalian mengatakan Elohim, Tuhannya Yahudi. Fitnah. Itu enggak ada. Terakhir, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi menginginkan korban darah manusia untuk nebus dosa manusia. Itu penipuan, itu penyesatan, itu murni ajaran setan. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 8, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tidak boleh membunuh manusia, apalagi mempersembahkan darahnya untuk Theos atau dewa Molok. Nggak boleh. Jadi orang Kristen kehilangan arah tuh. Ketika ditanya siapa yang menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, orang Kristen siapapun itu pasti kelabakan dan serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, tidak pernah lurus. Silakan. Ya, aduh masih belum duduk. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Mungkin saya masuk ini. Silakan. Pansos ini. Mungkin saya masuk sedikit dulu. Kita jelaskan sedikit sejarah. Boleh, lanjut. Ajaran-ajaran yang menyimpang mungkin ya dari Kristen. Jadi begini kawan-kawan ya. Terkait tadi tengah perdebatan Bang Suma dengan kawan-kawan Kristen itu ada dua hal. Yang pertama itu hari Minggu ya. Yang kedua itu adalah siapa, untuk apa, untuk siapa ya pengorbanan itu ya, manusia itu di kayu salib. Nah, jadi begini kawan-kawannya, kalau hari Minggu itu nanti baru diperintahkan Kaisar Konstantin pasca Delik Melano. Jadi sebelumnya tidak ada orang dikatakan gereja hari Minggu. Jadi gereja hari Minggu itu kesepakatan antara Kaisar Konstantin dengan Uskup Eusebius dengan Kaisar Lysius dalam Delik Melano, pasca Delik Melano.
Jadi hari Minggu itu artinya Sunday, hari pertama, hari Dewa Matahari, disematkan untuk Dewa Matahari. Jadi antara Natal dengan hari Minggu ya ini adalah satu paket ya, satu paket di mana budaya Helenistik atau budaya Roma sudah diterima oleh orang-orang Kristen atas kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Nah, saya sudah jelaskan sejarahnya, nanti kita lanjut, kita skip saja dulu itu. Yang jelas hari Minggu tidak ada perintah Paulus, tidak ada perintah Yesus, tapi itu perintah Kaisar Konstantin untuk menghormati Dewa Matahari dengan alasan merayakan hari kebangkitan Kristus ya. Makanya kalau Abang lihat gereja Katolik awal-awal itu semuanya menghadap ke timur. Ya, kenapa? Karena timur itu daerah apa? Timur itu adalah apa? Tempat terbit matahari. Jadi ketika matahari terbit, mereka buka gereja lalu menyinari patung-patung dalam gereja Katolik pada masa itu. Ya, begitu kawan-kawannya. Tapi kita skip. Saya kurang tertarik membahas itu karena itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi saya akan bawa satu kisah yang luar biasa yang selama ini disembunyikan oleh gereja Katolik ya. Saya akan bawa kawan-kawan yang dibawa rekam supaya Anda paham sebenarnya ajaran apa mereka ini ya. Ya. Makanya kalau saya menjelaskan masalah sejarah itu akademisi Kristen itu pada ketakutan semua. Saya akan coba membawa. Tadi Bang Suma bertanya ya kepada Viro, bertanya, kalau orang Yahudi dalam budayanya itu mempersembahkan korban di mezbah itu kepada Elohim. Darah domba yang ditumpahkan di budaya Pesa ya, di mana budaya Pesa ini memperingati hari raya keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh Musa. Jadi dipotong kambing, domba dipotong itu dipersembahkan kepada Elohim. Dan itu betul. Nah, ketika ditanya, ya kalau Kristen, budaya Kristen itu darah yang tertumpah di kayu salib itu dikorbankan untuk siapa? Nah, sudah pasti kalau menurut budaya Yahudi sudah pasti itu bukan untuk Tuhan Elohim. Lalu siapakah entitas selain Tuhan Elohim yang meminta pengorbanan darah? Ya. Nah, itu pertanyaan Bang Suma. Lalu siapakah entitas di luar Elohim yang meminta pengorbanan darah? Saya akan bahas langsung hal yang paling fundamental ya. Hal yang paling fundamental. Bang Alif, suara saya didengar mungkin ya? Jelas didengar? Jelas? Jelas. Ya. Saya akan bawa langsung ke hal yang paling fundamental yang sama sekali tidak pernah dibahas ya. Tidak pernah dibahas di satu diskusi apapun ya, yang dibawa catat, rekam supaya Anda paham ajaran Anda ini seperti apa. Jadi ketika orang Yahudi mempersembahkan ya lembu, sapi ya, terus mempersembahkan domba di Pesa itu semuanya untuk Elohim. Sekarang pertanyaannya, budaya Kristen mempersembahkan darah manusia itu siapa? Nyawa yang orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib itu untuk siapa? Ya, nah sudah pasti bukan untuk Tuhan Elohim. Begini sejarahnya kawan-kawan. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik, catat, rekam supaya Anda paham. Jadi begini. Kenapa agama Kristen itu tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Saya pernah jelaskan bahwa tertolak secara otomatis. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Kristen-Kristen pasca Delik Milano ini melawan ajaran-ajaran Kristen awal-awal. Kenapa? Karena dasar ajarannya itu berasal dari bangsa yang saya pernah sebutkan, Celtic ya. Jadi Celtic ini adalah bangsa yang hidup 800 tahun sebelum Masehi, berasal dari suku Celt ya. Dasar ajaran mereka ini berasal dari sini. Kenapa mereka tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Mereka hanya bisa besar di Eropa karena memang dasar ajaran Eropa, terutama Eropa Tengah ya, mulai dari Jerman, Belanda sampai ke Roma, itu semuanya turunan ajaran pagan dari bangsa Celtic ya. Dalam bangsa Celtic itu ada 3 jenis pengorbanan manusia. Ya, catat yang di bawah, rekam ya, karena ini pengetahuan yang Anda saya yakin Anda belum pernah ketahui ya. Saya bongkar-bongkar saja supaya kita paham apa ajaran mereka ya. Jadi dalam bangsa Celtic itu ada 3 pengorbanan nyawa ya. 1 untuk dewa yang bernama Theoatis
Nah, ketika bangsa Celtic mengorbankan ya nyawa untuk dewa Teoatis, itu manusia ditenggelamkan ke laut. Itu untuk dewa Teoatis ya. Jadi kelompok Druid atau pendeta Druid ya. Pendeta bangsa Celtic itu namanya Druid ya. Pengorbanan nyawa yang kedua dilakukan untuk dewa Tiranis ya. Dewa Tiranis ketika pendeta Druid mempersembahkan ya, atau bangsa Celtic mempersembahkan manusia, itu dibakar hidup-hidup ya. Nah, inilah kenapa banyak bangsa Roma atau kaisar Roma yang membakar hidup-hidup ya para ilmuwan segala macam, itu maksudnya untuk mempersembahkan kepada dewa Tiranis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang perlu Anda ketahui, catat baik-baik, masukkan di memori otak kalian ya. Yang ketiga, inilah yang diwarisi Kristen ya. Jadi yang ketiga, pendeta Druid dari suku Celt atau bangsa Celtic itu mengorbankan nyawa manusia ya. Melalui apa? Kalau tadi Teotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup, ketika korbankan manusia. Yang terakhir, yang ketiga ya, pendeta Druid mengorbankan manusia kepada dewanya yang disebut dewa Yesus. Dewa Yesus awal pertama kali dipersembahkan. Awal pertama kali ya. Muhammad kontol. Tuh lihat kejang kan. Jadi yang ketiga, kalau tadi Teotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup ya. Nah, yang ketiga, mempersembahkan kepada dewa yang bernama Yesus ya. Nama Yesus juga ini berasal dari sini, Yesus ya, dari bangsa Celtic. Yang ketiga, dikasih bagaimana manusia tersebut? Ternyata ya, Celtic mencatat dalam sejarahnya, ketika mengorbankan manusia, mempersembahkan kepada dewa Yesus, itu digantung atau disalib. Itu digantung ya, atau disalib. Dengan demikian ya, tiga ajaran bangsa Celtic ini semua diwarisi oleh Roma. Yang pertama, ketika mereka mengorbankan manusia ya untuk dewa yang bernama Teoatis, itu ditenggelamkan. Yang kedua, ketika mereka mengorbankan manusia untuk dewa Tiranis, itu dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, ketika mereka mengorbankan manusia ya, mengorbankan darah manusia, itu dengan cara digantung atau disalib ya. Makanya nama Tuhan kalian itu namanya Yesus. Yesus sebenarnya itu berasal dari dua mitologi. Yang pertama dari dewa orang Celtic yang bernama Yesus. Yang kedua campuran antara nama Zeus dengan sebuah sungai yang berada di kota Diaspolis yang saya terangkan tempo hari. Jadi dengan demikian ajaran mereka, this is the formulation of pagan teaching. Kenapa mereka tidak bisa besar di Tuhan para Nabi? Karena tertolak secara otomatis. Kenapa mereka besar di Eropa, terutama di Roma, Belanda, Belgia, Jerman? Karena memang dasar ajaran mereka adalah paganisme. Itu sedikit dari saya ya. Kalau lanjut terlalu panjang nanti Bang Sumana bisa diskusi. Oke, saya skip dulu yang jelas. Ya. Keren. Mereka mengorbankan nyawa manusia tergantung di kayu salib itu untuk dewa yang bernama Yesus, dewa orang Celtic. Sedikit dari saya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustaz Arif, Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Manuel. Sebentar dulu. Yang di atas, Andre, selamat sore, Andre, silakan dibuka bajunya. Selamat sore, Bang. Ya, silakan kalau mau diskusi. Oke, Bang. Jelas ya tadi ya, Jelas Bang Goto. Saya makin sedih, saya makin terharu sama saudara kita ini yang di luar Islam ini. Makin kasihan saya. Makin iba saya melihat mereka, Bang. Ternyata betul pagan ya, Gurunda, ya Allah. Iya. Tahu kau, kutanya kau orang Islam, apa alasanmu mengikut Muhammad yang Sebentar jadi dulu. abu dan Waduh, ini lagi. Ini Andre sudah saya besarkan. Coba ya Kristen yang teratur. Silakan Bang Andre. Andre dulu, silakan. Iya, Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi begini Bang Zuma, bagaimana menurut Bang Zuma tentang kesaksian Yesus
tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya? Iya, iya. Ya. Jadi gini, suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda, sangat bagus. Kedengaran. Iya. Jadi gini, di dalam kitab saudara dikatakan dalam Lukas 1 nomor 33, ini terkait dengan Yesus yang kalau dalam iman Islam itu Isa. Dikatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang akan menjadi raja bagi kaum Bani Yakub untuk selama-lamanya. Jadi Bani Yakub, kita ini bukan Bani Yakub, Kristen bukan Bani Yakub, Yesus itu raja. Kenapa dikatakan dia raja? Karena dia berasal dari kerajaan langit. Maksudnya kerajaan langit itu adalah kerajaan di mana rajanya adalah Allah, lalu kemudian mengutus para rasulnya ke bumi. Jadi ada beberapa utusan dari kerajaan Allah turun ke bumi, mengajarkan manusia bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Itu satu. Kemudian ketika Yesus ini sebagai raja, dia tidak bisa kemudian melanggengkan kerajaannya kepada Bani Yakub. Kenapa? Karena Bani Yakub di samping mereka itu ingkar terhadap nabi-nabi yang datang termasuk kepada Nabi Isa, mereka juga sudah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran asing yang ada di sekeliling mereka. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu yang terjadi. Jadi kerajaan Allah itu yang diberikan kemudian kepada manusia di bumi ini, biasnya itu hanya ada sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Makanya kerajaan yang didirikan kemudian sampai hari ini tidak pernah surut. Seperti kerajaan Daud itu tak ada lagi. Salomo tak ada lagi. Tapi kerajaan yang diberikan kemudian kepada bangsa lain itu masih berjaya sampai hari ini. Di mana di sana diajarkan menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Itulah yang kami anut sekarang. Jadi kerajaan Allah itu adalah akhirat. Di kerajaan Allah itu terbagi dua. Kerajaan Allah yang meliputi surga dan kerajaan Allah yang meliputi neraka. Jadi Allah yang merajai semuanya tuh. Pencipta langit dan bumi yang merajai semuanya. Apapun yang ada, dia adalah raja di atas segalanya. Raja terhadap surga, raja terhadap neraka. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu surga dan juga neraka. Gitu saudaraku. Ya, tadi kan Bang Zuma ada katakan bahwa kerajaan terakhir yang diberi yang terakhir Suaranya enggak didekatkan lagi. Cek ada? Ya sudah, silakan. Oke. Tadi kan kata Bang Zuma, kerajaan Allah terakhir diberi kepada Muhammad, ya kan? Iya. Itu semuanya sudah tertulis kah? Maksudnya? Ada catatan di Al-Quran gitu? Di Bible aja ada, Bang. Iya, di Al-Quran katanya. Di Bible kalau nanti Al-Quran sebentar habis di Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai seluruh umat manusia, aku adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Itu ada. Kalau Yesus, Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel, Tidak, Musa hanya untuk Bani Israel. Kerajaan Allah itu. Ya itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya apa? Ajaran Allah yang turun ke atas muka bumi ini. Si Kata pemilik itu- kerajaan, gimana? Kata Gimana? Yesus, kerajaan Allah ada pada diri kita masing-masing. Ada Kata pada, Yesus. ya itulah yang dimaksud kerajaan itu. Kalau dalam Islam itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu ada tempat dua, yaitu kerajaan di surga atau kerajaan di neraka.
Itu Malik Yaumiddin, Tuhan inilah yang menguasai semuanya ini, kesemuanya di hari pembalasan itu kerajaannya meliputi surga dan neraka. Jadi kerajaan Allah itu bukan cuma surga. Kerajaannya Allah itu adalah seluruh hari akhir yang meliputi hari akhir, hari kebangkitan itu kerajaan Allah. Langit dan bumi itu adalah kerajaan Allah. Makanya dikatakan kita seluruhnya akan kembali kepada Allah. Apakah semuanya kita masuk ke surga? Tidak. Tuhan memiliki wadah namanya neraka. Kembali kepada Allah, Allah nanti menyimpan kita. Apakah kita disimpannya di neraka atau kita disimpannya di surga. Begitu saudaraku. Jadi kalau dikatakan pada diri kita itu ada surga, memang ada kerajaan, memang betul. Kita ini akan kembali kepada kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu ada dua tempat. Bisa saja di surga, bisa saja di neraka. Begitu saudaraku. Jadi tempat kembalinya kita ya kembali kepada kerajaan Allah yang menguasai hari pembalasan. Suaranya keras sekali bang. Suaranya bang, suaranya hilang lagi. Coba. Ya, oke. Iya bang, saya ngerti Bang Zuma yang maksud. Tapi Yesus berkata begini, jika ingin hidup yang kekal, maka carilah kerajaan Allah. Terus katanya kerajaan Allah ada pada diri manusia masing-masing, ya kan? Nah, setelah itu dia katakan, dan ikutlah aku. Begini saudara, terkait dengan dalil itu di Matius 19. Ada orang bertanya, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, untuk memperoleh hidup yang kekal, stasiun pertama yang harus dilalui adalah melakukan segala kehendak Elohim. Di sini Kristen sudah gagal, tidak bisa masuk ke dalam hidup kekal, maksudnya di dalam surga. Kalau kematian kekal kan neraka, hidup kekal itu di surga. Meskipun dua-duanya hidup. Nah, istilah di Kristen ketika dikatakan hidup kekal adalah surga dan kematian kekal adalah neraka, kata Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu harus mentaati seluruh perintah-perintah Elohim. Itu kata Yesus. Nah, apakah Kristen ini melakukan segala perintah-perintah Elohim? Tidak lagi. Kristen ini bukan pelaku perintah Elohim. Perintah Elohim itu jaga hari Sabat. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau menyembah selain daripada aku. Nah, Kristen menyembah kepada yang namanya Kristus Yesus. Gugur. Dari situ aja Kristen sudah tidak bisa masuk dalam hidup kekal. Kemudian perintah Elohim, bersunat, jangan makan babi, pelihara Sabat dan seterusnya. Nah, Kristen semua langgar itu. Karena Paulus sudah mengatakan kita hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi kita hidup di bawah yang kekal. Kalau kamu harus melakukan segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19. Untuk masuk ke dalam hidup kekal harus melakukan segala hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen melakukan itu enggak? Enggak. Di Kristen jangankan yang kecil, yang terbesar aja jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Nah, Kristen tidak bisa masuk di situ. Silakan. Nah, tapi Yesus memenuhi syarat perintah Allah yang dari Musa itu kan 10 perintah Allah itu. Nah, yang diturunkan kepada Musa itu. Nah, Yesus gimana? Kan katanya ya Yesus memenuhi semua perintah Allah yang diturunkan kepada Yesusnya. Iya. Oke. Kita mencari kerajaan Allah, maka ikutlah Dia. Ya, kalau mau mencari kerajaan Allah, katakan apa yang dikatakan Yesus. Kan ditanya Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga kerajaan Allah? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu syarat pertama. Syarat pertama dan itu semua Yesus memenuhinya. Ya, Yesus sudah masuk. Ini yang jadi masalah Kristen. Oke bang, betul. Tadi kan yang menjadi masalah Kristen. Terakhir kan. Tadi kan abang bilang kerajaan Allah terakhir di Muhammad ya kan? Iya betul. Nah turunnya di Muhammad. Tapi Muhammad melanggar perintah Allah.
Perintah yang mana? Dia berzina. Di mana Nabi Muhammad berzina? Katanya Baik. mulutmu kafir, mana datanya? Bahaya ini, bahaya ini. Di mana adik ini dapat informasi Nabi Muhammad berzina? Ya sering banyak yang buka-buka Quran sih di TikTok di itu mana? katanya. Di mana? Satu dalil aja. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW itu berzina. Silakan. Untuk ayatnya tidak tahu persis di mana. Memang tidak ada. Itu fitnah. Dan menunjukkan Itu fitnah, bangku. Itu fitnah. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu fitnah. Tolong jangan diulang lagi fitnah-fitnah seperti itu. Kalau itu betul, maka jangankan kami yang ada di Indonesia, dari abad ke-7 orang-orang Arab tidak akan menjadi pengikutnya dan tidak akan mau menjadikan beliau sebagai teladan yang sangat-sangat mulia. Kalau memang fitnah itu betul. Nah, baru kali ini orang-orang Barat ya menghembuskan fitnah kepada beliau supaya orang itu semakin jauh dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Barat justru sekarang ini merangkul Islam. Semakin Islam, semakin Nabi Muhammad dihujat, semakin Nabi Muhammad ajarannya digemari di mana-mana. Gitu. Makanya saya sudah katakan minggu lalu, saya akan membuat kelas, saya akan menaikkan generasi Gen Z itu untuk bertanya tentang Islam, bertanya tentang Kristen. Nah, kemungkinan bulan puasa kita sudah mulai. Silakan. Ini korban fitnah ini beliau. Coba Bang Zuma ini cari ayat-ayat yang mengatakan tentang Islam. Sebentar. Jangan, bukan gitu polanya, Bang. Sebentar, afwan Gurunda ya. Gini Bang ya. Abang tadi kan menyampaikan lalu membebankan kepada kami itu tidak elok karena jelas di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Nah, kami masih berpikir positif sebagaimana tadi guru kami menyampaikan, abang itu korban dari pengajaran orang yang benci terhadap Islam. Saya minta Anda dengan jujur aja bicara, kami tidak akan menghakimi. Siapa dari Anda? Sebentar dulu, saya izin bertanya aja sedikit, Anda jawab. Siapa yang mengajarkan Anda tentang demikian terhadap Islam? Saya ingin tahu. Tadi kan Anda tidak tahu, dalilnya tidak tahu, referensinya tidak tahu. Iya. Saya tak ingin tahu dulu. Kami akan maklum kok, kami maklum. Kamu kan korban. Cuman saya pengen tahu, tidak ada masalah. Pengen tahu. Apakah dari pendeta kalian, guru pengajar kalian di kelas, atau dari mana? Saya pengen tahu. Sorry Bang, sebelumnya jauh dari situ. Karena yang saya ketemu kenapa nggak berani jujur? Nah, serius Bang, sumpah. Nah, siapa yang mengajarkan di TikTok itu? Apakah dari Kristen? Saya tanya. Jawab jujur. Katanya, apakah itu dari Kristen? Kalian tunjukkan ayatnya. Jawab. Kenapa? Iya, jawab jujur. Apakah itu dari Kristen? Muslim Bang, Muslim katanya. Oh, berani fitnah. Kurang ajar kau. Udah lempar ke neraka aja kau, manusia bejat. Tidak ada. Kita mau berusaha berpikir positif. Malah dianya tetap mitah kita. Aja Bang. Kasihan kita sama sabar Bang. Ini nanti dia ditangkap tuh gimana tuh? Ajaran Paulus. Parah. Al-Quran bercerita tentang Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quranul Karim surah Al-Qalam ayat keempat. Ayat keempat bercerita tentang akhlak, perilaku, tindak tanduk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencipta langit dan bumi memuji beliau. Beliau dipuji oleh penciptanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tuh fakta real. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ayat suci Al-Quran atau apapun itu yang mengatakan berzina, jangankah ayat suci Al-Quran, hadits sekalipun itu nggak ada. Dan mungkin dia tidak tahu Gurunda, ada buku yang dibuat oleh Michael Hart, ya orang barat sana. Itu Rasulullah di peringkat pertama, 100 pemimpin terhebat di dunia. Rasulullah nomor 1, Tuhannya nomor 3.
Dan Rasulullah kan digelari Al-Amin, orang terpercaya. Memang kalau fitnah jago kalian ya kafir-kafir. Ada Tuhanmu nomor 3. 100 orang berpengaruh di dunia. Rasulullah nomor 1. Bukan orang Islam yang buat. Oh dasar kafir. Lanjut. Ya, mungkin saya masuk sedikit dulu bahwa Bunda supaya ini tidak terjadi fitnah ya. Jadi kawan-kawan ya, itu kalau naik di ranah diskusi pastikan betul-betul baik datanya supaya ini ya. Jangan memframing ya. Tadi Bang Suma sudah jelaskan ya, Allah itu sangat memuji Rasulullah. Ya jangankan Allah ya, saya akan membawa beberapa nama ilmuwan, profesor yang yang dianggap orang tercerdas di dunia ya, yang begitu memuja Islam ya. Padahal orang-orang ini bukan dari Islam tapi dari Kristen. Ya tentu yang pertama tadi yang Bunda katakan ya, Bunda Rahmah Michael Hart yang seorang ahli ya astronomi, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential People in History ya, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah ya, menempatkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh dunia ya. Yang pertama, yang kedua ada orang yang seorang ilmuwan, seorang penjelajah ya, yang meneliti budaya Islam. Saya tempoh hari sempat menyinggungnya di room ini ya. Namanya itu John Francis Burton ya. Setelah meneliti Hajar Aswad dan meneliti budaya Islam, beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Bahkan beliau sempat masuk ke Mekah ya, menyamar sebagai Haji Abdullah untuk bisa masuk di lingkungan kerajaan Arab Saudi pada masa itu. Akhirnya beliau mengarang buku dengan judul Personal Narrative ya, Pilgrimage to El Medinah in Makkah. Jadi ketika Profesor Michael Hart, seorang ilmuwan NASA, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential in History, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia, menempatkan Rasulullah sebagai orang terbaik, terpopuler sepanjang sejarah, maka ya Johann Francis Burton memutuskan untuk masuk Islam dan mengarang buku Personal Narrative tadi ya. Yang terakhir yang saya paling tertarik, nama ketiga yang terakhir ya, adalah orang tercerdas di dunia sepanjang sejarah dunia. Bahkan seorang Albert Einstein, penemu teori relativitas, menganggap beliau adalah orang yang terakhir di bumi yang mengetahui segalanya. Beliau mampu menarasikan jalan pikiran dengan baik dan benar, dan beliau adalah tokoh di mana puluhan bahkan ratusan filosofi dunia atau filsafat dunia atau tokoh-tokoh filsafat dunia, filsuf dunia mengadopsi pikirannya. Siapa beliau? Nah, dengar baik-baik kalian di bawah ya. Baik-baik kalian di bawah. Namanya Johann Wolfgang von Goethe, seorang yang diakui para ilmuwan paling tercerdas sepanjang sejarah. Tidak ada lagi orang yang paling cerdas kecuali beliau ya. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya tentang Islam? Beliau katakan apa ya? Albert Einstein saja mengakui beliau, bahkan mengidolakan beliau, apalagi saya ya, seorang filsuf jalanan. Sedangkan para filsuf yang lain ya, filsuf yang besar, filsuf yang ternama itu mengidolakan beliau sebagai orang tercerdas sepanjang sejarah. Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya, bahwa proses keabadian dalam Islam itu absolut mutlak, Al-Quran, kitab di atas segala kitab. Makanya saya pernah sampaikan tempo hari, this is the real key to heaven, namanya di Quran. Saya juga mengadopsi pikiran beliau ya. Jadi beliau mengatakan ya, tidak ada ya kitab yang sesempurna Al-Quran. Padahal beliau Kristen, beliau orientalis Kristen. Beliau mengarang beberapa saja puisi ya yang sangat cerewet nih. Keluar aja deh. Orang tercerdas. Nah, lah kalian yang sampai di gerbang ini seperti apa? 3 orang tercerdas di dunia, saya ulang namanya, Michael Hart ya. Yang kedua John Francis Burton, yang ketiga yang paling cerdas sepanjang sejarah menurut para filsuf ya, yang saya sebut namanya tadi, Johann Wolfgang
van Goethe, seorang filsuf Jerman yang hidup di abad ke-18. Anda cari sejarahnya, Anda cari tulisan-tulisannya. Saya mengadopsi pikiran beliau di mana beliau katakan bahwa Al-Quran adalah kitab di atas segala kitab, dan saya berhasil meneliti ulang ya para filsuf ini, para ilmuwan ini, ternyata apa yang mereka katakan itu betul ya, benar adanya. Tidak sembarang Michael Hort mengarang buku 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Tidak sembarang Francis Burton mengarang buku persoalan naratif. Tidak sembarang Wolf van Goethe ya menyebut kitab Al-Quran adalah kitab dari segala kitab ya. Makanya Anda lakukan studi dalam, Anda baca sejarah dunia. Ya saya hanya mengungkapkan garis besarnya, karena kalau terlalu detail nanti dapat kita biar 5 SKS ya, nggak jadi diskusi. Oke. Begitu aja penyampaian saya, kawan-kawan. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jika orientalis Kristen saja begitu memuji Rasulullah, begitu memuji Islam, bagaimana kalian yang hanya sekolah sampai di gerbang? Begitu kira-kira sedikit saya. Silakan Bang Suma, Ustaz Talib lanjut. Silakan Bunda Rahma disapa dulu Bunda. Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma masih. Sis Maret. Selamat sore, Sis Maret. Sis Maret, selamat sore. Sis Maret, selamat sore. Immanuel, ada apa kau Immanuel? Tolonglah Bang Goto, jangan memuji diri sendiri, malu kita. Artinya gini, kalau Anda memuji diri Anda, itu orang lain pun bisa melakukannya. Saya tidak memuji, itu data, buku-bukunya jelas. Oke. Kau mengatakan filosof terbaik dunia, mengatakan Islam begini begono. Udah lebih hebatkah dia daripada Immanuel Kant? Immanuel Kant itu tidak masuk orang tercerdas di dunia, yang masuk yang 3 tadi. Para Anda ini. Apa? Begini yang 3 kawan. tadi ini masuk. Jika Anda sebentar dulu Goto. Jika Anda melakukan klaim Anda hebat atau Al-Quran itu tangguh, maka berdirilah di situ untuk dilakukan uji terhadap Quranmu, begitu. Jangan Anda mengatakan Quran kami sempurna, tetapi ketika diuji kau marah-marah, nggak boleh begitu. Saya tidak ada marah-marah. Oke, kau diam, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan kau baik-baik ya. Saya ini tidak perlu kau ajari Bible. Saya mantan misionaris ya, kawannya. Tidak perlu kau ajari saya Bible. Justru saya melakukan perbandingan dengan metode interdisipliner. Saya melakukan perbandingan dengan disiplin-disiplin ilmu. Terlalu jauh perbandingannya Al-Quran dan Bible, saudara. Usah terlalu berbahasa ilmiah, Bumi dan langit. Makanya. Halo, sore semua. Selamat malam. Boleh saya ikutan? Makanya. Ya, silakan Pak Jospen, silakan. Akademisi kalian menantang akademisi kalian. Tahan dulu Jospen. Ketika saya menantang akademisi kalian membahas Bible dari sisi teologi, ada yang berani menjawab tantangan saya? Saya tantang ke Budia Sali loh. Dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu. Berani enggak? Kita offline duduk satu meja. Kita bahas Bible dari sisi aksiologi. Kalau perlu ontologi, epistemologi, aksiologi, 3 atau enggak besar ilmu pengetahuan kita bahas. Kupas habis Bible dan Al-Quran. Berani kalian? Tantangan saya ke Budia Sali loh. Apalagi Anda yang hanya sekolah sampai di gerbang. Anda ngerti enggak filsafat? Anda ngerti sejarah budaya? Itu bukan tak berani, capek dia malas. Sampai di gerbang. Immanuel Kant. Kau baik, saya tidak tahu Immanuel Kant itu siapa? Filsuf dari mana? Saya tahu, Bang. Tidak ada. Kalau belum ada modal tegang-tegang leher, itu gak ada guna. Tahan dulu. Kalau Immanuel Kant itu hanya mampu menarasikan jalan pikiran. Tapi kalau Michael Hort itu ilmuwan NASA. Orang Kristen ilmuwan NASA. Paham kau? Ya, ahli astronomi, penemu. Sementara Immanuel Kant Anda bawa. Ya, kalau Anda bawa masuk pun 10 orang tercerdas di dunia dia tidak masuk. Masuk pun 10 orang terpulat di dunia dia tidak masuk. Paham kau? Sebentar, kau bilang tadi. Bentar dulu. Oh, silakan Jospen. Saya pakai dulu. Tahan dulu Ustaz. Saya tadi membawa narasi dari beberapa judul buku. Salah satunya adalah personal naratif ya, Pilgrimage to El Medina in Makkah. Kau kasih saya bukunya Immanuel Kant yang menyinggung, yang memuja Bible, Tuhan kau, yang memuja budaya Kristen. Saya baca bukunya Immanuel Kant, tidak ada memuja-muja Bible, tidak ada memuja-muja Yesus. Murni untuk filsuf, murni untuk jalan pemikiran para filsafat. Tapi coba kalau Michael Hort,
dia memuji Rasulullah. Coba kau lihat Francis Burton, dia memuji Rasulullah. Coba kau lihat Van Goethe, dia memuji Rasulullah. Ada Immanuel Kant bukunya memuji Yesus, memuji Paulus, memuji Benar. Tapi tidak ada. Enggak ada ya. Ya Allah. Saya jawab Bang Goto. Immanuel Kant depan saya. Saya ini Sebentar Bang Goto. punya literasi ratusan virus di dunia. Mulai dari Immanuel Kant, John Day sampai John Luke, saya ngerti semua sampai Bertrand Russell. Basic saya filsafat, Bang. Jangan tanya saya filsafat. Saya hafal tokoh-tokoh Plato, Socrates, sampai Thales. Kau bawa Immanuel Kant tidak ada apa-apanya, Bang. Tidak masuk 20 orang tercerdas dulu. Oke. Sebentar. Tunggu kasih saya judul bukunya. Benar, Immanuel. Kasih saya. Kau kasih saya judul bukunya. Mana judul bukunya Immanuel Kant yang memuja Yesus dan Bible? Sebentar. Jospet, mau diskusi Kau Jospet? kasih satu saja bukunya. Tadi saya sudah Mau diskusi Pak Jospet? Pak Jospet mau diskusi Pak Jospet? Iya mau saya komen Bang Goto. Ya, tentang tema, tentang kesaksian Yesus. Pak Jospet? Iya mau. Cuman Bang Goto dari tadi bicara, makanya saya mau komen. Iya, saya katakan begini Bang, kalau kita diskusi, saya kasih tesis, kau kasih antitesis. Ya, ketika saya bawa 2 judul buku di mana orientalis Kristen, para filsuf ilmuwan memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana kau judul bukumu? Kita bedah sama-sama. Saya kasih Udah. Mereka takut ini ajarannya dibuka ya Allah. Enggak apa-apa, Bang, lanjut. Oke, dengarkan. Maksudnya Immanuel, saya justru kasih edukasi Anda supaya Anda mengerti. Ya, dengarkan. Saya berdata, Anda memframing saya, Anda bilang saya ini memuji diri. Itu buku, ada bukti fisiknya. Ada namanya puji diri sama mago. Memuji diri itu awal dari kejatuhan. Tidak ada. Sudah kau turun saya di bawah kau. Saya minta judul buku memuji diri. Tidak harus saya memuji diri sini. Saya minta judul bukunya. Mana judul bukunya? Tando Jospen. Saya minta kalian membawa antitesis dari tesis saya. Itu namanya ranah dialektika. Ketika saya membawa 2 judul buku, ya, di mana 2 buku ini sangat memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana buku kalian? Kalian bawa Immanuel Kant, mana bukunya? Saya baca 2, bahkan bukan 2 sampai 3 saya baca Immanuel Kant bukunya. Tidak ada yang memuji Bible dan Yesus. Tapi kalau kau baca Michael Hart, kau baca Francis Burton, bukunya sangat memuji Rasulullah, bukunya sangat memuji budaya Islam. Itu bawa antitesis bukunya mana? Kebenaran tidak perlu dibenar-benarkan. Sebentar, gantian. Nanti Bang Goto dengan Bunda Maria yang saudara Yesus dan saudara Harun dan saudara Musa. Kau paham dah pertanyaanku? Saya bawa orang-orang tokoh-tokoh dulu. Saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Harus dibandingkan juga dengan perilaku Yesus dengan saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Antara Nabi Yesus dengan kenabian Yesus dengan kenabian Nabi dari saya minta judul bukunya mana? Di mana judul buku kau? Mana judul bukumu? Mana judul buku? Dengarkan. Tidak perlu. Kau bisa diskusi lah. Memang kau basic kau memang bukan dari ranah diskusi. Dukungan manusia. Tidak mana judul bukunya? Tidak perlu dibenarkan oleh filsafat. Enggak nyambung ya. Benar. Kebenaran enggak nyambung. Alkitab tidak nyambung Anda Saya pikir kau banyak bicara mau menanggapi. Aduh, Alkitab tidak perlu memerlukan pengakuan dari Thomas Hobbes. Tetapi Alkitab kebenaran nyambung Anda ini. Jangan kau bicara iman di sini. Saya tidak bicara iman. Saya bicara dari sisi akademik. Ketika saya membawa tokoh yang memuji Rasulullah berikut judul bukunya, kau bawa mana tokoh yang memuji Bible, mana tokoh yang memuji budaya Kristen berikut bukunya, judul bukunya. Alkitab itu yang membuka dirinya sendiri. Tidak nyambung Anda ini. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung goblok. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya udah diskusi aja. Jelaskan Jospet. Tunjukkan datanya bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Turun. Mampus kau mana? Turun. Loh, kemana dia? Turun kabur.
Itu ngerti ndak Anda ranah dialektika? Dengar baik-baik ya. Ketika kita ada di ranah diskusi, Bang, ketika lawan argumen kita, lawan bicara kita menyampaikan tesis, kau bantah dengan antitesis. Bantah logika lawan dialektika Anda dengan logika, bukan bantah dengan moral, bukan bantah dengan iman ketika kita bicara di ranah akademik, Bang. Bisa dipahami tidak? Anda ngerti ndak? Kalau kita bicara iman ya dalam ranah dialektika, Bang, anak kecil juga bisa, anak TK juga bisa. Saya menyampaikan 2 nama tokoh ya, 2 judul buku ya. Kau sampaikan antitesisnya. Ketika saya katakan tokoh Francis Burton, tokoh Michael Hart, tokoh Van Gogh memuji Rasulullah, kau sebutkan antitesisnya apa? Ketika saya bawa judul bukunya, ketika saya bawa The 100, ketika saya bawa personal naratif, kau mana bukunya? Mana Assalamualaikum bukunya? Ustaz Hatta. Assalamualaikum Ustaz Hatta. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum. Jangan Linda, yuk silakan diskusi aja. Ya diskusi aja, udah sampai mereka, saya rasa udah sampai mereka. Udah sampai mereka ya. Oke. Kau bilang tadi ada ahli filosof yang memuji Muhammad sebagai tokoh yang paling Al-Quran itu benar, ya kan? Aku tanya dulu kau, apa yang dikatakan tokoh itu terhadap Al-Quran? Apa pendapatnya? Bagaimana isi pendapatnya itu? Coba. Oke. Kau bagaimana? Arif, saya lanjut ini sama orang ini yang dungu. Dengar aja Goto. Oke. Oke. Kita kan bukunya kan? Oke. Makanya diam. Kau nih. Buku karangan Michael Hart ya, yang diterbitkan tahun 1978 yang begitu laris dalam pasaran. Judul bukunya The 100 Ranking of the Most Influential People in History. 100 manusia paling berpengaruh, paling cerdas sepanjang sejarah, menempatkan Rasulullah ya, nabi orang Islam sebagai nabi yang terpopuler, tercerdas, terbaik sepanjang sejarah, dengan mengatakan, dengar kau baik kata Michael Hart, the great man in the world is Prophet Muhammad, good man is number one. Kau ngerti artinya? Kau ngerti artinya? Ngerti? Aku bilang kau uji. Tunggu. Yang lain ini edukasi, kawan-kawannya edukasi ya. Dari 10 orang ya manusia terbaik, terpopuler di dunia, Rasulullah ditempatkan nomor 1 ya. Penemu dasar fisika, penemu teori gravitasi Isaac Newton ditempatkan di urutan kedua. Isa Yesus yang kau tuhankan ditempatkan di nomor urut 3, dan yang nomor 4 Siddhartha Buddha Gautama, yang kelima itu Confucius ya, penemu gebrakan dalam pendidikan, yang kelima itu Taslun, bahkan yang keenam baru Paulus ya. Yang Aduh, Bang Goto, jangan gitu Bang Goto. Masa seorang Tuhan ditempatkan nomor 3, Bang Goto? Iya. Tuhan itu. Pertanyaannya belum terjawab Goto. Pertanyaan. Udah makanya. Jatuhkan pendapat. Apa yang dituliskan di buku itu dari Muhammad? Apa yang wow gitu? Ya makanya kau diam. Saya sebut dulu orang-orang. Sudah. Yang sudah dijelaskan oleh Bang Goto is number one dari tadi. Kenapa diulang-ulang? Waduh, Tuhan mau di nomor 3 masalahnya. Charles Darwin menyatakan manusia dari Oke, saya jelaskan 3 alasan dalam buku The 100 ya, ranking ya. 3 paling mendasar Michael Hart mengatakan Rasulullah itu adalah manusia tercerdas. Apa yang pertama? 1, Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, jujur ya dalam berdakwah, itu yang pertama. Yang kedua ya, Rasulullah diakui sebagai nabi ya yang membawa paham terakhir ya tentang ajaran Nabi di dunia. Yang ketiga, yang paling saya tertarik pernyataan beliau mengatakan bahwa ajaran Rasulullah sukses mempengaruhi dunia, sukses mempengaruhi peradaban. Itu yang ketiga saya paling tertarik dari statement beliau ya. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah itu sukses di tanah kelahiran para nabi. Ajaran Rasulullah sukses di dunia. Tapi coba Anda lihat ajaran kalian. Kenapa? Karena ajaran kalian tidak sukses di tanah kelahiran para nabi. Jadi alasan ketiga dari Michael Hart mengatakan Rasulullah adalah seorang yang paling terpopuler, terbaik sepanjang sejarah, karena
paham-paham beliau mempengaruhi dunia. Itu Bang. Nah, tapi kalau kita bahas lagi udah apa sampai SKS ini, nggak perlu ya, karena kita ada di ranah diskusi. Ya, begitu mungkin. Semua yang disampaikan Bang Goto itu gugur dengan teori Charles Darwin. Manusia itu berasal dari kera. Sudah itu semua. Dari ujian itu. Titik agama, kau berarti turunan kera ya, bukan turunan Adam ya? Loh, teori Charles Darwin. Ya sudah, turunan kera berarti ya sudah. Ya sudah, Anda membenarkan teori Darwin. Lah, santai aja diskusi Bang. Sudah, langsung. Ambil alih Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Boleh tanya. Jangan kalian kejang-kejang. Ini Gurunda kan ibadah, Gurunda Rahmat sudah ini Makassar, sudah maghrib. Bang Goto. Boleh tanya. Bang Goto. Bang Host. Iya, silakan. Kalau The Satanic Verse sama Rusty gimana? Apa itu? sama Rusdi pula. Kau nggak tahu Salman Rusdi matinya karena apa? Karena apa Salman Rusdi matinya? Kenapa matinya? Verse buku. Nah, saya tanya Salman Rusdi matinya kenapa? Karena Salman Rusdi gimana? Matinya karena apa? Kau dengar baik-baik. Salman Rusdi matinya karena diasap oleh Allah. Makan kau itu. Mau kau seperti itu? Jawab dulu, jangan langsung matiin. Gimana sih Satanic Verse itu gimana? Saya tanya Salman Rusdi matinya karena apa? Malah diceritakan ditembak, ditangkap mati atau hidup ya? Saya tanya kau matinya kenapa? Matinya kenapa dia? Enggak, kamu tahu enggak Satanic Verse tahu enggak? Nah, iya saya tahu, enggak usah kok. Apa itu? Sekarang saya tanya kok, Salman Rusdi matinya kenapa? Kenapa? Dia mati damai atau dia mati? Sekarang saya tanya kau ya. Salman Rusdi itu matinya damai atau matinya penuh konflik? Mau saya ajar kau lagi filosofinya. Salman Rusdi itu enggak mati. Maksudnya tuh baik ya. Yang baik-baik ya. Menurut legal filosofi bangsa Yahudi, dasar-dasar hukum bangsa Yahudi, seorang yang mati penuh konflik itu dipastikan masuk neraka. Dengar kau baik-baik ini, kau saya ajarin baik-baik apa itu aturan dasar bangsa Yahudi. Dasar Satanic Verse, dengar kau baik-baik ya. Ketika Salman Rusdi menghina Rasulullah menurut budaya Yahudi, saudara-saudara kau di bawah saja. Percuma kau tidak bisa diskusi. Saya ngomong kau timpali. Saya diskusi edukasi bukan hanya kau. Dengar kau baik-baik ya. Ketika Salman Rusdi menghina Rasulullah, menurut budaya Yahudi, seorang yang mati penuh konflik itu dipastikan adalah turunan iblis. Paham kau? Maka saya tanya kau, Salman Rusdi matinya kenapa? Kecuali kalau dia mati damai, banyak yang mendukung dia. Itu bisa dikatakan dia mati. Menurut Tuhan Yahudi, dia mati penuh kedamaian. Ya, tapi kalau kau baca sejarah Salman Rusdi, tulisan-tulisannya, dan akhir hidupnya dia mati penuh konflik, enggak? Penuh konflik tidak? Maka dengan demikian, tergenapilah sudah Yeremia 23 ayat yang ke-15. Paham kalian? Satu entitas sosok yang mati penuh konflik dipastikan itu mati karena iblis. Itu budaya Yahudi. Panggil Bang Yosef kemari. Ngerti kau? Kau lihat siapa yang tergantung di kayu salib. Mati penuh konflik tidak? Dengan demikian bukan Isa yang tergantung. Karena dia mati penuh konflik. Kecuali kalau tidak. Paham kau? Makanya kau belajar sedikit legal filosofi. Belajar kau sedikit aturan alam bangsa Yahudi. Aturan manusia bangsa Yahudi. Jangan kau ngaku kau Yahudi. Tidak satupun kalian tahu budaya Yahudi. Nanti kena Wahyu 3:9. Jemaah iblis. Berarti kau tiap hari bicara Yahudi. Tidak satupun budaya Yahudi yang kalian tahu. Paham kau? Tidak usah kau jauh-jauh. Orang disalib saja itu menajiskan satu kota. Tidak boleh mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Itu dalam budaya Yahudi. Lawan itu penuh siapapun dia, kalau dia mati penuh konflik dipastikan nabi palsu. Salman Rusdi pengajar palsu, nabi palsu. Silakan Ustaz Tata. Paham kau? Belajar kau budaya Yahudi kawan. Nah lanjut Pak Ustaz, lanjut. Orang-orang ini saya narasi kejang-kejang semua. Santai aja Bang. Ustaz Tata, Ustaz. Jangan Oke. Ya sudah ada 3 Kristen ini. Ya silakan. Mau dialog apa ya?
Milih-milih sendiri temanya ya. Silakan. Carolina. Ya, masalahnya bawa-bawa Salman Rusdi. Dia saya tanya matinya Salman Rusdi kenapa? Ya, Carolina, silakan. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Silakan mau dialog apa? Teologi, selamat sore teologi. Yang dikuasai apa? Yang oleh Kristen kuasai apa? Wahyu Turi. Ini si Agung, pendeta. Silakan. Iya kan, silakan ayo kita gantian aja. Mau dialog? Ayo Carolina tentang kesaksian Yesus. Ayo. Ini Gerunda sempat ngambil tema ini. Silakan Carolina. Kesaksian Yesus. Ya, tentang kesaksian Yesus. Yesus itu seperti apa? Ayo silakan. Yesus itu dia Allah yang turun ke dunia. Allah? Udah biarin aja. Yang dibahas. Dia itu Tuhan Maha Kuasa. Dia itu Allah. Itu ada di Filipi 2 ayat 6. Dia rupa Allah. Saya nggak congor ya. Saya ada data. Halo? Sudah? Filipi 2 ayat 6. Yesus itu rupa Allah. Sudah, itu aja. Biar dibantah oleh Ustaz Tata. Enak, bawa data kan? Saya bawa data loh. Iya. Ya sudah. Terus, Yesus itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikut dia, maka tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Udah, itu dulu. Oke. Tak tambahi. Gong, tunggu dulu Gong. Jadi Yesus itu Allah sendiri. Oke, kita bantah pakai ajaran Yesus ya. Yesus bukan Allah di antaranya pertama. Yesus di dunia. Sedangkan Allah itu di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi berdoa kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, Yesus ini ngaku diutus oleh Allah. Yohanes 5:37. Ya, Allah Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus Allah, masa Allah diutus? Siapa yang mengutus? Tapi kalau Yesus itu bukan Allah, dia utusan Nabi, wajar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, kalau Allahnya Maha Kuasa, Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, katanya Yesus ini rupa Allah. Oh tidak. Di dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku, kata Allah, di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada. Berarti memang Tuhan itu roh, tidak punya rupa. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan Yesus. Nih, Cak. Tenang ya. Biar kita